Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, kelas D14 dengan NIM 2314062409. Makul Media dan Sumber Pembelajaran. Dosen pengampu Agusta Kurniati, SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, yang pertama akar. Bisa kalian lihat di sisi kiri ada foto akar. Nah, akar pohon memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pohon tersebut. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan zat hari dari tanah yang sangat dibutuhkan oleh pohon untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Akar juga berfungsi sebagai penempang atau pengikat pohon di dalam tanah, menjaga pohon tetap tegak dan stabil, serta mencegah tumbang. Selain itu, akar juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan, terutama dalam bentuk pasti, yang digunakan saat pohon mengalami kurang nutrisi atau saat musim kering. Akar juga dapat berfungsi dalam perbanyak vegetatif, seperti pada beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh dari akar yang bercabang. Dengan berfungsi tersebut, akar sangat penting untuk memastikan pohon tersebut hidup, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, pohon. Pohon dalam konteks ekologi mencakup pada peran penting yang dinamakan pohon dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan di bumi. Pohon berfungsi sebagai penyedia oksigen melalui proses fotosintesis, di mana mereka menyerap karbon dioksida dan penghasilan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam menjaga kestabilan iklim dan menyerap karbon, mengurangi polusi udara, serta menjaga kualitas tanah dengan mencegah erosi. Akar pohon menyerap air dengan nutrisi dari tanah, sementara daun pohon memberikan pelindungan dan tempat untuk bagi-bagian spesies hewan. Pohon juga berfungsi sebagai sumber daya alam penting, menyediakan kayu, buah-buahan, dan bahan baku lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, daun. Fungsi daun dalam tumbuhan sangat vital untuk kelangsungan hidup. Daun berperan utama dalam proses fotosintesis, di mana mereka mengubah energi matahari, karbon dioksida dari udara, dan air menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan, serta melepaskan oksigen ke lingkungan. Selain itu, daun juga berfungsi dalam kontribusi, yaitu penguapan air yang membantu proses penyerapan air dan nutrisi dari tanah melalui akar. Daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, seperti karbon dioksida dan oksigen, melalui stomata dalam berperan tumbuh, dan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makhluk makanan atau air, dan melindungi tanaman dari panas berlebihan atau predator. Selanjutnya, buah. Fungsi buah dalam tumbuhan adalah untuk melindungi dan menyebabkan biji, yang merupakan bagian dari proses produksi. Buah berkembang dari bunga setelah proses penyebukan dan fungsi sebagai pelindungan biji dan faktor eksternal yang dapat merusaknya. Selain itu, buah juga membantu dalam menyebabkan biji. Banyak buah yang memiliki daging yang manis maupun berwarna mencolok yang menarik hewan untuk memakannya. Setelah buah dimakan, biji yang terdapat dalamnya dapat tersebar melalui kotoran hewan, memungkinkan tumbuhan untuk berkembang biak di lokasi baru. Buah juga sering berfungsi sebagai cadangan makanan, menyimpan energi dalam pembentukan karbohidrat yang dapat dimanfaatkan oleh biji secara berkecambah. Selanjutnya, biji. Biji adalah struktur produksi pada tanaman yang berfungsi untuk melanjutkan siklus hidup spesial tersebut.
Biji mengandung embrio tanaman yang terlindung oleh lapisan pelindung yang kuat, serta cadangan makanan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkecambah. Selain itu, biji juga berperan penting dalam penyebaran tanaman, karena banyak biji dilengkapi dengan struktur seperti sayap ataupun rambut yang memudahkan penyebaran oleh angin, air, atau hewan. Dengan adanya biji, tanaman dapat berkembang biak menyebarkan ke tempat baru, memastikan kelangsungan spesies meskipun kondisi lingkungan berubah. Biji juga dapat bertahan dalam waktu yang lama, memungkinkan tanaman untuk tumbuh saat kondisi yang menguntungkan. Selanjutnya, jaringan vaskular. Jaringan vaskular tumbuhan yang terdiri dari xilem dan floem memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan hidup pertumbuhan. Xilem berfungsi untuk mengatur air dan mineral yang dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun, yang diperlukan untuk fotosintesis dan proses metabolisme lainnya. Selain itu, xilem juga memberikan dukungan struktur pada tumbuhan karena dinding selnya mengandung ingin membuat kokoh. Di sisi lain, floem mengangkut hasil fotosintesis seperti gula dan asam amino dari dan keseluruhan bagian tumbuhan, memberikan energi dan bahan untuk membuat perkembangan. Dan demikian, jaringan vaskular memastikan distribusi air, nutrisi, dan fotosintesis yang efisien, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Selanjutnya, kulit tumbuhan. Kulit tumbuhan yang terdiri dari epidermis dan lapisan kutikula berfungsi sebagai perlindungan utama bagi tumbuh-tumbuhan dari krisis fisik, serangan fotogen, dan kehilangan air yang berlebihan. Epidermis, lapisan luar yang tipis, melindungi bagian-bagian tumbuhan dan seringkali dilengkapi dengan stomata untuk pertemukan gas yang penting bagi fotosintesis dan reproduksi. Lapisan kutikula yang terbuat dari zat lilin berfungsi untuk mengurangi penguapan air dari permukaan daun dan batang, menjaga keseimbangan kelembapan daun tumbuhan. Selain itu, kulit tumbuhan juga dapat fungsi dalam menghalangkan masuknya mikroorganisme fotogen dan membantu tumbuhan bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.